Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Era Pazira kelas 3C dengan akhiran NIM 093. Nah, di sini saya akan membahas mengenai profil dan visi dari sekolah SDN 28 Ampenan yang dikepala sekolahi oleh Bapak Imam Subair MPD yang mengajar di SDN 28 Ampenan, di mana yang beralamatkan Jalan Energi Gang Kelinci nomor 1 Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, kode pos 83114 yang berakreditasi B, yang berdiri pada tahun 1 Juli 1978. Adapun visi dari SDN 28 Ampenan yaitu kurikulum operasional sekolah disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di sekolah. Sekolah sebagai unit penyelenggara pendidikan juga harus memperhatikan perkembangan dan tantangan pada masa depan, diantaranya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Tantangan dan peluang itu harus disikapi dengan bijak sehingga visi sekolah diharapkan sesuai dengan arah perkembangan tersebut. Visi tidak lain merupakan cita-cita moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa mendatang. Adapun visi dari SDN 28 Ampenan yaitu terwujudnya peserta didik yang beretika, kreatif, berprestasi, dan religius. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai misi dan metode. Yang pertama itu misi dari SDN 28 Ampenan. Berdasarkan visi yang telah dirumuskan, untuk mewujudkannya diperlukan suatu misi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Adapun misi yang dirumuskan oleh SDN 28 Ampenan sebagai berikut. Yang pertama itu membiasakan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Lalu yang kedua, membiasakan peserta didik untuk rukun, tidak saling mengejek dan menyalahkan. Lalu yang ketiga, membentuk lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan indah. Lalu yang keempat, membiasakan peserta didik untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang kelima, membangun keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis, kumulatif, kolaboratif, dan kreatif. Lalu yang keenam, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang ketujuh ada memfasilitasi peserta didik dalam meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademiknya. Lalu yang terakhir, ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menerapkan nilai-nilai kebudayaan dalam proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah yang ada di Mataram, yaitu SDN 28 Ampenan. Data yang dikumpulkan dilakukan melalui wawancara dan observasi. Lalu metode analisis data yang kita gunakan yaitu dengan analisis SWOT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program apa saja yang telah terlaksana di SDN 28 Ampenan ini. Yang pertama adalah ekstrakurikuler melukis. Nah, ekstrakurikuler melukis ini merupakan salah satu bentuk apresiasi sekolah pada anak-anak yang memiliki minat dan potensi pada dunia melukis. Diharapkan dengan adanya ekstrakurikuler ini, maka anak-anak yang memiliki potensi dalam dunia melukis ini dapat meluangkan ide-ide kreatif mereka dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini. Kemudian yang kedua itu adalah ekstrakurikuler tari. Nah, ekstrakurikuler tari ini telah berjalan sekitar 1 tahun di sekolah ini dan merupakan ekstrakurikuler yang banyak sekali diminati oleh siswa-siswa. Diharapkan dengan adanya ekstrakurikuler ini anak-anak menjadi memiliki pengetahuan yang luas mengenai dunia tari, misalnya seperti bagaimana itu tari tradisional dan seperti apa itu tari modern dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada ekstrakurikuler
pramuka. Nah, ekstrakurikuler pramuka ini merupakan salah satu ekstrakurikuler wajib yang ada di sekolah tersebut dan terlaksana 1 kali dalam seminggu. Nah, dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, sekolah melakukan pembinaan mengenai bagaimana sih budi pekerti dan sikap yang baik. Kemudian yang keempat itu ada ekstrakurikuler olahraga. Nah, di ekstrakurikuler olahraga ini, sekolah berusaha memberitahu atau mengajarkan pola hidup sehat kepada siswa-siswa di sana, tetapi dengan pendekatan yang lebih asik. Jadi mereka diajak berolahraga dengan olahraga-olahraga yang mereka gemari, misalnya seperti olahraga sepak bola, kemudian bermain basket, dan lain sebagainya. Kemudian program yang telah terlaksana di sekolah ini juga itu ada Kamis Kreatif. Nah, Kamis Kreatif ini merupakan salah satu kegiatan di hari Kamis pagi sebelum mereka masuk kelas. Nah, pada hari itu mereka diajarkan membuat produk-produk kreatif, tetapi dengan menggunakan bahan baku sederhana, misalnya seperti dengan menggunakan stick, kertas origami. Nah, dengan itu mereka dapat membuat produk-produk kreatif, misalnya seperti membuat vas bunga, membuat kotak pensil dari stick es krim, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga ada program IMTAK. Nah, IMTAK ini merupakan salah satu program di hari Jumat pagi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait keagamaan dan juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal, misalnya seperti menghafal ayat-ayat pendek. Kemudian mereka juga akan dites seperti apa bacaan Al-Quran mereka, dan juga mereka dapat melakukan pidato. Jadi nanti mereka akan dipilih setiap hari Jumat itu, mereka akan mendapat giliran untuk melakukan pidato mengenai keagamaan. Jadi di situ juga dites seperti apa kepercayaan diri mereka ketika menyampaikan pidato mereka. Kemudian yang terakhir itu ada program Sabtu Budaya. Nah, Sabtu Budaya ini dilakukan 1 kali sebulan, biasanya dilakukan di minggu pertama atau minggu kedua. Nah, dengan program ini sekolah itu mengajarkan seperti apa sih kearifan lokal, atau seperti apa sekolah mengenalkan mengenai banyaknya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, pada hari itu juga anak-anak akan disuruh menggunakan pakaian-pakaian tradisional dari berbagai suku di Indonesia, dan juga mereka akan diajak untuk menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah program yang masih direncanakan oleh sekolah. Ada 2 perencanaan. Yang pertama itu Safari. Safari di sini merupakan singkatan dari Sekilas Info dan Ruang Edukasi. Di sini merupakan sebuah situs perpustakaan yang direncanakan oleh guru untuk memberikan fasilitas kepada siswa, baik itu buku ataupun informasi-informasi pembelajaran yang ingin disampaikan oleh guru melalui situs ini. Situs ini juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh guru untuk menambah fasilitas yang masih kurang di dalam sekolah, seperti buku atau media-media pembelajaran yang masih kurang bisa dilakukan di dalam sekolah. Yang kedua adalah majalah bulanan siswa. Majalah bulanan siswa ini merupakan salah satu sarana yang direncanakan oleh para guru untuk mengetahui tingkat atau perkembangan dari bakat dan minat peserta didik, di mana isi dari majalah bulanan siswa ini ada beberapa, yakni puisi, cerpen, pantun, cerita bergambar, dan beberapa karya dari siswa-siswa yang ada di Sekolah SDN 28 Ampanan. Adapun tujuan dari program-program yang telah disebutkan tadi, baik program yang telah berjalan maupun program yang masih direncanakan, yakni adalah mencetak lulusan terbaik yang cerdas, beriman, dan berbudaya, serta sebagai sarana dalam meningkatkan bakat dan minat peserta didik yang ada di SDN 28 Ampanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalandia Putri. Di sini saya akan menjelaskan masalah apa saja yang dihadapi oleh SDN 28 Ampanan dan solusinya. Masalah pertama adalah mengenai fasilitas sekolah tersebut. Jadi, kendala pertama dari SDN 28 Ampanan adalah fasilitas, baik itu dari sarana prasarana ataupun media pembelajarannya.
Nah, mereka itu sangat kurang di dalam sarana prasarana dan media pembelajaran, sehingga kepala sekolah mengambil langkah untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan bekerja sama dengan komite-komite, alumni dan warga di lingkungan sekolah tersebut untuk memperbaiki sarana dan prasarana agar menunjang proses pembelajaran yang efektif. Contohnya ketika jalan yang ada di jalan tembok sekolahan itu pertama menggunakan seng, sekarang sudah diganti dengan tembok yang bagus. Yang kedua adalah kepribadian peserta didik. Jadi rata-rata anak di SDN 28 Ampenan itu berasal dari keluarga yang broken home. Nah, permasalahan yang ada di rumah bisa jadi akan dibawa oleh anak atau dipikirkan oleh anak ke sekolahnya. Nah, solusi yang diambil oleh kepala sekolah dan guru-guru yakni melakukan pertemuan rutin antara wali murid dengan guru-guru yang akan membahas bagaimana perkembangan anak itu di rumah dan di sekolah. Nah, permasalahan yang terakhir adalah persaingan antar sekolah. Jadi persaingan antar sekolah ini terjadi karena banyak sekolah yang ada di wilayah Ampenan itu sangat banyak, dan juga kebanyakan orang tua itu menyekolahkan anaknya itu di luar sekolah terdekat. Nah, ini mengakibatkan sedikit sekali murid yang masuk ke dalam SDN 28 Ampenan. Nah, solusi yang ditawarkan oleh kepala sekolah yakni dengan memberikan seragam sekolah gratis yaitu merah putih kepada anak yang baru masuk ke sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kelebihan. Sebagai salah satu sekolah yang ada di Mataram, SDN 28 Ampenan ini memiliki berbagai kelebihan. Yang pertama adalah hubungan dan masyarakat. SDN 28 Ampenan menjalin hubungan kerjasama yang baik antar masyarakat, di mana masyarakat berperan aktif dalam memberi berbagai masukan serta ide positif demi kemajuan sekolah. Salah satunya melalui beberapa pertemuan dengan wali murid guna mendiskusikan berbagai permasalahan serta solusi dalam menanggulanginya. Selain itu, masyarakat juga ikut membantu dalam pembangunan sekolah, seperti saat membangun tembok pagar depan sekolah, di mana masyarakat sangat aktif dalam membantu sekolah dan memberikan bantuan yang lainnya guna membantu memperbaiki lingkungan sekolah tersebut. Yang kedua adalah kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang ada di SDN 28 Ampenan ini memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat dijadikan contoh oleh para guru dan siswanya, seperti ramah, tegas, mau mendengarkan aspirasi guru dan siswa, meluangkan waktu yang dimiliki untuk membuat berbagai program agar para siswa dapat lebih berkembang, turut andil dalam memperbaiki dan memperindah lingkungan sekolah, serta turut andil dalam berbagai proses yang berlangsung di sekolah tersebut, sehingga kepala sekolah yang terlihat sebagai sosok pemimpin yang sederhana namun luar biasa dalam bertindak. Yang ketiga adalah karakter siswa. Para peserta didik yang ada di SDN 28 Ampenan ini memiliki karakter yang ramah, sopan terhadap guru maupun tamu yang berkunjung, seperti bersalaman, menyapa, juga tersenyum. Karakter selanjutnya yaitu religius, di mana para peserta didik di SDN 28 Ampenan ini terlihat mengikuti berbagai ekstrakurikuler keagamaan yang ada di SD tersebut. Juga khusyuk ketika melakukan kegiatan imtak setiap hari Jumat. Selain itu, peserta didik di SDN 28 Ampenan ini memiliki sikap yang disiplin dan perlu diacungi jempol, karena rata-rata peserta didik di sana sangat disiplin, seperti datang tepat waktu guna mengerjakan piket. Dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Di SDN 28 Ampenan memiliki program ekstrakurikuler yang beragam sebagai wadah untuk para siswa dalam menemukan dan melatih skillnya. Sekolah ini juga mendukung penuh kegiatan yang ada sehingga ekstrakurikuler dapat berjalan dengan maksimal, walaupun ekstrakurikuler yang ditetapkan baru terlaksana karena pada kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya belum ada ekstrakurikuler yang dijalankan. Kemudian yang
berikutnya ada kelemahan. Nah, selain memiliki kelebihan, SDN 28 Ampanan ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama fasilitas sekolah. Salah satu fasilitas yang kurang di SD ini yaitu media pembelajarannya, seperti LCD, laptop, dan beberapa buku yang kurang yang menunjang pembelajaran di sekolah ini. Kemudian yang kedua, penjaga sekolah. Di SDN 28 Ampanan ini tidak memiliki penjaga sekolah, sehingga ketika jam istirahat para peserta didik itu menjadi tidak terkontrol. Kepada kelemahan ini tuh menjadi fokus utama sekolah yang sedang dicari solusinya agar nanti sekolah ini dapat terkontrol dan para peserta didik itu tidak keluar masuk area sekolah. Nah, yang ketiga, kemampuan kognitif siswa. Peserta didik di SDN 28 Ampanan ini juga memiliki tingkat pengetahuan atau akademik yang kurang karena disebabkan oleh para peserta didik yang latar belakang keluarganya itu ada yang dari keluarga broken home, serta adanya kendala dari fasilitas sekolah, sehingga itu mempengaruhi kemampuan akademik siswa tersebut, sehingga ini termasuk kelemahan dan juga tantangan yang dihadapi oleh sekolah SDN 28 Ampanan ini yang harus segera dicarikan solusinya. Selanjutnya ada peluang. Nah, peluang yang dimiliki oleh SDN 28 Ampanan ini dapat dilihat dari prestasi para peserta didiknya, kemudian para guru-guru atau tenaga pendidik yang ada di sekolah ini rata-rata sangat mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, sehingga kegiatan pembelajaran di SDN ini tuh dapat diselenggarakan dengan lebih maju mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga para muridnya tidak tertinggal. Yang terakhir ada ancaman. Nah, salah satu yang menjadi ancaman yang dihadapi oleh sekolah ini yaitu adalah banyaknya sekolah yang berada di kawasan yang sama dengan sekolah ini, sehingga terjadi persaingan antar satu sekolah dengan sekolah yang lain untuk mendapatkan siswa dan memenuhi target murid di sekolah tersebut. Dan tidak hanya itu pula, sekolah ini juga mengalami kendala dengan dana bantuan yang hanya digunakan untuk perawatan sekolah aja dan tidak digunakan untuk fasilitas yang memadai untuk para siswa.